Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan coba spill ya, hanya spill saja emiten-emiten CPO. Kenapa CPO? Karena harga CPO sedang naik-naiknya ya, terutama menjelang akhir tahun 2024 ini. 3 saham CPO yang akan kita spill ini merupakan saham-saham CPO yang juga membagikan dividen. Nah, kira-kira apa saja sahamnya dan bagaimana harga CPO saat ini? Tonton video ini sampai selesai ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu pergerakan harga CPO sepanjang tahun 2024 ini, di mana di screen ini teman-teman bisa lihat ya, bahwa harga CPO pada posisi bulan September itu mengalami rally sampai bulan November ini. Di mana sebelum bulan September harga CPO sendiri bisa dikatakan stagnan ya, dan menjelang akhir tahun tiba-tiba rally. Nah, harga CPO sendiri pernah mencapai puncaknya di tahun 2022 kemarin pasca pandemi. Kemudian tahun 2023-nya mengalami penurunan sampai di tahun 2024 ini. Sebelum akhirnya harga CPO ini sendiri mulai bangkit di bulan September sampai bulan November tahun 2024 ini. Apa penyebabnya? Salah satunya karena permintaan di India yang naik. Jadi menariknya kalau CPO ini tidak tergantung dari China, alias konsumen CPO terbesar di dunia bukanlah China tapi India. Kondisi ekonomi India saat ini jauh lebih baik dibandingkan China yang masih berjuang untuk mengangkat kembali ekonominya pasca krisis properti tahun 2023 lalu, sehingga membuat permintaan akan CPO naik. Di sisi lain, produksi di Indonesia sendiri mengalami penurunan. Saat ini produsen CPO terbesar di dunia adalah Indonesia, dan di Indonesia kita tahu sendiri ya, sebelum bulan September kemarin, Indonesia dilanda musim kering ya, sehingga membuat produksi dari CPO sendiri berkurang, dan ini mampu menekan harga CPO-nya ke atas. Tapi kita juga tidak boleh melupakan China. Harapannya untuk tahun 2025 nanti China kondisi ekonominya bisa pulih sehingga permintaan akan CPO juga naik, dan ini juga akan men-trigger kenaikan harga CPO lebih tinggi lagi. Harapannya seperti itu. Karena sekali lagi ini sudah mulai masuk musim hujan, di mana mungkin untuk tahun 2025 nanti produksi dari CPO akan berlimpah lagi di Indonesia ya. Jadi kalau permintaannya tidak naik, terutama dari China-nya sendiri, khawatirnya harga CPO akan turun kembali. Kemudian juga ada program B40, B50 sampai B100 dari pemerintah yang harapannya ini juga segera terrealisasikan sehingga harga CPO ya, harga CPO ini juga bisa terangkat kembali. Dan memang teman-teman sekalian, ketika harga CPO naik, maka biasanya emiten-emiten CPO juga naik harga sahamnya ya. Bahkan salah satu saham yang ada di watchlist kami ya, yaitu TAPG, akhirnya kita keluarkan karena sudah naik dari level 500 sampai hampir di 1000. Terus apa dong saham yang belum naik saat ini? Jangan khawatir teman-teman ya, kami sudah menulis ebook yang berisi 3 saham under value yang bisa menjadi tambahan referensi dari watchlist kalian semua. Tinggal download saja ebooknya gratis ya, linknya di dalam deskripsi box. Oke, kita akan spill sedikit mengenai 3 emiten CPO, yaitu AALI, TAPG, dan LSIP, di mana ketiga emiten ini membagikan dividen ya. Jadi tahun 2024 ini membagikan dividen. TAPG membagikan dividen interim bulan November ini. Kemudian AALI juga membagikan dividen interim sekitar bulan Oktober lalu. Dan LSIP membagikan dividen sekitar bulan Juli lalu. Ya, jadi 3 emiten ini merupakan emiten yang cukup rutin membagi dividen. Oke, kita mulai dulu dengan AALI atau Astra Agro Lestari ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, video ini hanya sekilas saja atau spill emitennya saja. Teman-teman jika memang menjadi holder dari 3 emiten, salah satu dari 3 emiten ini ya, perlu dianalisa ulang lagi, perlu diperdalam lagi ya, bagaimana kondisi tanaman-tanamannya dan sebagainya. Kita akan spill ya, hanya sekedar spill untuk kinerja dari emiten CPO ini. Yang pertama AALI. Kinerja posisi terbaru yaitu September 2024 mengalami kenaikan ya, kenaikan cukup bagus 15,6 triliun sales untuk posisi September 2023, naik 4% menjadi 16,2 triliun posisi September 2024. Dengan laba bruto yang naik 3% dari 1,9 triliun menjadi 2 triliun dan laba bersih yang stagnan ya, 800 miliar rupiah.
Kemudian emiten yang kedua yaitu TAPG. Seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa TAPG membagikan dividen interim yang cukup menarik di bulan November ini. Di mana dividen interimnya sebesar Rp76 per lembar saham ya. Jadi kalau di harga 900-an mungkin ya saat ini, ya yieldnya bagus banget, sekitar 8%. Kita lihat kinerja untuk TAPG posisi September terbaru ya tahun 2024 ini, di mana dari sisi sales atau revenue atau pendapatan itu naik 3%, dari 6 triliun rupiah menjadi 6,2 triliun rupiah. Menariknya untuk laba bruto naik 33%, dari 1,5 triliun rupiah menjadi 2 triliun rupiah. Dan laba bersihnya naik 47%, dari 1,1 triliun rupiah menjadi 1,6 triliun rupiah. Kemudian emiten berikutnya yaitu LSIP atau Lonsum, London Sumatra Tbk. Di mana LSIP ini juga merupakan anak perusahaan dari Indofood Group ya, alias saham ini punyanya Sahlim. Kita langsung lihat kinerja untuk posisi September 2024, di mana dari sisi pendapatan stagnan sebesar 2,9 triliun ya. Jadi tahun kemarin 9 bulan tahun kemarin dibandingkan 9 bulan tahun ini stagnan. Tapi laba bersihnya naik 76%, dari 629 miliar rupiah menjadi 1 triliun. Dan laba bersihnya naik 76% juga, dari 457 miliar rupiah menjadi 803 miliar rupiah. Nah, kalau teman-teman lihat tadi sebenarnya dari sisi revenue cenderung stagnan. Nah, stagnan tadi teman-teman perlu cek nih, apakah karena volumenya turun atau harga CPO-nya yang turun alias ASP-nya turun. Perlu teman-teman ketahui bahwa kenaikan CPO ini terjadi sekitar bulan September ya. Jadi baru rilis sekitar September, Oktober, November ya. Jadi kemungkinan besar untuk kenaikan harga CPO ini baru tercermin dalam laporan keuangan akhir tahun nanti. Nah, dari sini teman-teman bisa ancang-ancang nih, kira-kira dari 3 emiten tersebut, mana yang volumenya naik, mana yang ASP-nya turun. Kalau teman-teman menemukan emiten CPO yang secara volume penjualan ternyata naik, di sisi lain ASP-nya turun, membuat pendapatannya stagnan, bisa jadi ini menjadi peluang untuk kuartal 4 2024 nanti. Dimana ketika volumenya naik dan kita sudah memprediksi bahwa ASP untuk di kuartal 4-nya akan naik, maka akan terjadi lompatan laba yang cukup besar untuk posisi kuartal 4 nanti. Nah, menurut kalian kira-kira yang mana nih dari 3 emiten tersebut yang menarik? Atau jangan-jangan teman-teman sudah pegang emiten CPO lainnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.